Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat baca cerita yang dirahmati Allah. Bayangkan seseorang yang sepanjang hidupnya tidur di kamar ber-AC dengan kasur empuk, bantal tebal, dan selimut hangat. Di rumahnya mungkin ada kamar pribadi, hotel berbintang, atau segala kenyamanan yang biasa ia nikmati. Tetapi pada satu malam yang sangat berbeda, semua itu ditinggalkan. Jutaan manusia dari berbagai negara bergerak menuju sebuah hamparan tanah terbuka bernama Musdalifah. Tidak ada kamar mewah, tidak ada ranjang, tidak ada atap megah. Bahkan bagi banyak orang yang ada hanyalah tanah, kerikil, dan langit malam. Di sana ada orang kaya yang hartanya mungkin bernilai miliaran. Ada pejabat, ada pengusaha, ada petani, ada orang yang selama hidupnya dilayani. Namun malam itu semua tidur di tempat yang sama, di atas tanah yang sama, di bawah langit yang sama. Dan anehnya, tempat yang secara fisik terlihat begitu sederhana justru meninggalkan kenangan yang sangat dalam bagi banyak jemaah. Mereka menyebutnya dengan satu ungkapan yang terdengar indah sekaligus mengherankan. Hotel 1000 bintang. Sebuah hotel tanpa dinding, tanpa resepsionis, tanpa fasilitas mewah. Tapi anehnya mengapa banyak hati merasa begitu tenang di sana? Pertanyaannya, mengapa jutaan manusia rela meninggalkan kenyamanan demi tidur di atas hamparan kerikil? Rahasia apa yang tersembunyi di balik malam Musdalifah? Simak kisah ini sampai akhir. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Pelarian dari hiruk-pikuk Arafah. Sejak tergelincir matahari di Arafah, jutaan lisan bergerak tanpa henti. Ada yang menangis dalam sujud, ada yang mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi, ada yang memohon ampunan untuk dosa yang bertahun-tahun dipendam. Ada yang menyebut nama anaknya, orang tuanya, keluarganya satu persatu dalam doa. Hari Arafah adalah hari yang sangat besar. Rasulullah SAW bersabda, haji adalah Arafah. Maksudnya, inti dan puncak dari ibadah haji ada pada wukuf di Arafah. Waktu terasa berjalan cepat, padahal bagi banyak jemaah, hati mereka ingin waktu seolah berhenti. Karena mereka sadar, mungkin ini adalah Arafah pertama dalam hidup mereka, dan mungkin juga Arafah terakhir. Kemudian perlahan matahari mulai turun. Cahaya yang sejak siang menyinari padang Arafah mulai berubah. Langit yang terang perlahan menguning, lalu berubah menjadi jingga. Saat itulah ribuan bahkan jutaan manusia mulai bergerak. Mereka meninggalkan Arafah. Tetapi menariknya, Rasulullah SAW tidak memerintahkan manusia untuk tergesa-gesa. Dalam perjalanan dari Arafah menuju Musdalifah, terjadi sesuatu yang diriwayatkan dalam hadis sahih. Sahabat Usamah bin Zaid menceritakan bahwa beliau membonceng di belakang Rasulullah SAW ketika meninggalkan Arafah. Di tengah manusia yang bergerak berdesakan, Rasulullah SAW bersabda, wahai manusia, tenanglah, berjalan dengan tenang, karena kebaikan itu tidak didapat dengan tergesa-gesa. Di sekitar beliau orang-orang bergerak, ada unta yang berjalan, ada langkah kaki, ada suara panggilan, ada kelelahan setelah seharian berdiri. Tetapi Rasulullah SAW mengajarkan sesuatu yang penting. Perjalanan menuju Musdalifah bukan perlombaan, bukan siapa yang paling cepat sampai, bukan siapa yang paling dahulu mendapatkan tempat. Tidak ada perintah untuk panik, tidak ada perintah untuk saling mendahului. Karena setelah hari yang dipenuhi tangisan dan doa, manusia sedang memasuki fase berikutnya. Jika Arafah seperti ledakan emosi, maka Musdalifah seperti jeda. Disinilah tubuh yang lelah mulai berhenti. Disinilah langkah yang sejak pagi terus bergerak mulai melambat. Disinilah suasana perlahan berubah.
Jika di Arafah banyak tangan terangkat ke langit, di Musdalifah banyak kepala mulai tertunduk karena lelah. Malam semakin turun, udara mulai berubah, keramaian perlahan menjadi tenang, dan tanpa disadari, jutaan manusia sedang bergerak menuju sebuah tempat yang malam itu tidak menawarkan kemewahan apapun. Tidak ada kamar, tidak ada tempat tidur, tidak ada bangunan megah. Tetapi di sanalah nanti jutaan manusia akan merasakan ketenangan yang sulit dijelaskan. Gugurnya kasta dan jabatan. Perjalanan panjang dari Arafah akhirnya sampai di Musdalifah. Malam sudah turun, jutaan manusia mulai berhenti. Sebagian mencari tempat untuk duduk, sebagian meletakkan tas kecil yang sejak siang dibawa. Sebagian lagi hanya memandang sekitar sambil mengatur nafas setelah perjalanan yang panjang. Di tempat itu ada sesuatu yang menarik. Jika seseorang berdiri di tengah kerumunan, lalu mencoba mencari-cari siapa orang paling kaya di sana, ia akan kesulitan. Jika ia mencoba menebak mana pejabat, mana pedagang pasar, mana petani, mana pekerja biasa, itu juga tidak mudah. Karena malam itu banyak tanda dunia seolah ditinggalkan. Ihram yang dipakai manusia tampak sama. Tidak ada seragam jabatan, tidak ada tanda pangkat, tidak ada kursi khusus, tidak ada tempat istimewa yang membuat satu orang lebih tinggi daripada yang lain. Di kehidupan sehari-hari manusia, terbiasa dikenal dengan banyak hal. Dia pemimpin perusahaan, dia pejabat, dia orang penting, dia orang kaya. Akan tetapi di Musdalifah, banyak dari tanda-tanda itu seakan mengecil. Yang terlihat hanyalah hamba-hamba Allah yang sedang menjalani perjalanan yang sama. Rasulullah SAW pernah menyampaikan prinsip yang sangat besar dalam khutbah beliau. Beliau bersabda, tidak ada keutamaan orang Arab atas orang non-Arab, dan tidak ada keutamaan orang non-Arab atas orang Arab. Tidak pula yang berkulit merah atas yang hitam, atau yang hitam atas yang merah, kecuali dengan takwa. Ukuran manusia di hadapan Allah bukanlah apa yang dimiliki, tetapi apa yang ada di dalam hati dan amalnya. Pada malam di Musdalifah, pelajaran itu seperti terlihat di depan mata. Ada orang yang mungkin ketika pulang ke negaranya mempunyai rumah besar. Ada yang memiliki kendaraan mewah. Ada yang sehari-hari dilayani banyak orang. Namun malam itu, semua merasakan hal yang sama. Mereka sama-sama lelah. Mereka sama-sama mencari tempat duduk untuk beristirahat. Mereka sama-sama memandang langit yang sama. Bahkan Rasulullah SAW sendiri tidak memilih cara hidup yang penuh kemewahan. Sayyidina Umar bin Khattab pernah masuk menemui Rasulullah lalu melihat bekas tikar pada tubuh beliau. Sayyidina Umar menangis melihat keadaan itu. Lalu Rasulullah SAW bertanya, "Apa yang membuatmu menangis?" Sayyidina Umar menjawab kurang lebih bahwa raja-raja Persia dan Romawi hidup dengan berbagai kemewahan, sedangkan Rasulullah hidup dalam keadaan seperti itu. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Tidakkah engkau ridho jika untuk mereka dunia, sedangkan untuk kita akhirat?" Hadis ini bukan cerita tentang meninggalkan dunia sepenuhnya, tetapi mengingatkan bahwa kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh apa yang ada di tangannya. Di Musdalifah, pelajaran itu terasa sangat nyata, karena manusia mulai sadar bahwa selama ini banyak hal yang dikejar ternyata bisa dilepaskan, walaupun hanya satu malam. Satu malam tanpa ranjang mewah, satu malam tanpa kenyamanan yang biasa dicari. Dan anehnya, banyak orang justru merasakan sesuatu yang jarang mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Beban terasa lebih ringan, pikiran terasa lebih tenang, bukan karena masalah hidup tiba-tiba hilang, tetapi karena malam itu manusia diingatkan tentang satu kenyataan besar, bahwa pada akhirnya semua manusia akan kembali kepada Allah tanpa membawa jabatan, tanpa membawa gelar, dan tanpa membawa harta. Yang tersisa hanyalah amal. Lalu jutaan manusia itu beristirahat di atas tanah yang sama. Dan malam di Musdalifah terus berjalan dengan pelajaran yang diam-diam sedang mengubah cara manusia memandang kehidupan.
menjemput senja di tengah sunyi. Di tengah malam Musdalifah, banyak orang mulai beristirahat. Sebagian sudah tertidur karena kelelahan, sebagian duduk sambil menatap sekitar, sebagian lagi masih pelan-pelan bergerak di antara hamparan tanah. Kalau dilihat sekilas, ada pemandangan yang mungkin terlihat sederhana. Orang-orang membungkuk, lalu mengambil beberapa butir kerikil kecil. Kerikil itu tidak besar, bukan batu yang berat, hanya kerikil kecil yang bahkan jika jatuh dari tangan, mungkin tidak akan terdengar suaranya. Tetapi anehnya jutaan manusia melakukan hal yang hampir sama. Mereka mengumpulkannya, menyimpannya, menjaganya agar tidak hilang. Orang yang melihat mungkin bertanya, untuk apa batu sekecil itu? Jawabannya baru akan terlihat esok hari, karena kerikil itu akan dibawa menuju Jamarot. Namun, di sini ada hal penting yang perlu dipahami. Kerikil itu bukan benda yang memiliki kekuatan khusus, bukan pula karena kaum muslimin sedang melempar setan yang berdiri di depan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengajarkan demikian. Yang dilakukan adalah menjalankan ibadah sebagaimana beliau mencontohkannya. Dari riwayat sahih, Abdullah bin Abbas menceritakan, Rasulullah meminta diambilkan kerikil untuk beliau pada pagi hari di Aqobah. Lalu Ibnu Abbas mengambilkan kerikil kecil. Rasulullah memegangnya dengan tangan beliau. Kemudian beliau bersabda, seperti inilah. Lalu beliau memperingatkan, jauhilah sikap berlebihan dalam agama. Pesan ini sangat penting, karena dahulu ada orang-orang yang mengambil batu besar, seolah-olah semakin besar batu yang dilempar semakin baik. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru mengajarkan sebaliknya. Kerikil kecil, sederhana, dan tidak berlebihan. Karena itu, ibadah ini bukan pada ukuran batu. Intinya adalah ketaatan. Malam di Musdalifah pun berjalan semakin tenang. Di antara jutaan manusia itu, ada yang mungkin mulai berpikir tentang dirinya sendiri. Apa yang selama ini paling sering mengalahkanku? Apakah amarah? Apakah kesombongan? Apakah iri hati? Apakah dosa yang terus berulang? Apakah hawa nafsu yang sulit ditinggalkan? Esok hari, tangan akan melempar kerikil. Tetapi sebelum tangan bergerak, hati lebih dulu diuji. Karena musuh manusia tidak selalu datang dalam bentuk yang terlihat. Kadang musuh itu ada pada keinginan diri yang terus menarik pada keburukan. Kadang ia datang melalui bisikan kecil. Nanti saja taubatnya. Sekali ini tidak apa-apa. Semua orang juga melakukannya. Masih ada waktu. Kalimat-kalimat seperti itu terdengar ringan, tetapi seringkali justru menjadi sebab seorang semakin jauh. Mungkin itulah sebabnya suasana Musdalifah datang sebelum Jamarot. Manusia tidak langsung diarahkan menuju lemparan. Manusia diberi waktu berhenti, diberi waktu tenang, diberi waktu untuk memikirkan dirinya. Karena peperangan terbesar bukanlah melempar beberapa kerikil. Peperangan yang sebenarnya adalah ketika seseorang pulang setelah haji, lalu berhadapan lagi dengan amarahnya, dengan syahwatnya, dengan godaan hartanya, dengan dosa-dosa yang dulu pernah mengalahkannya. Malam itu, jutaan orang memegang kerikil kecil, tetapi mungkin sebagian dari mereka sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu tekad untuk pulang sebagai manusia yang lebih baik. Mengapa hati merasa bahagia? Malam di Musdalifah semakin larut, sebagian orang sudah tertidur, sebagian masih terbangun, ada yang duduk sambil memijat kakinya, ada yang menyandarkan badan pada tas kecil yang dibawanya, ada yang sekedar menarik nafas panjang setelah sejak pagi tubuh terus bergerak. Kalau dilihat dari luar, kondisi malam itu sebenarnya jauh dari kata nyaman. Tubuh lelah, punggung terasa pegal, kaki terasa berat, dan banyak jemaah saat itu mungkin belum tidur dengan sempurna. Akan tetapi anehnya, ada sesuatu yang sering diceritakan oleh banyak orang yang pernah merasakan malam di Musdalifah. Mereka tidak banyak bercerita tentang kerasnya tanah. Mereka tidak banyak bercerita tentang dinginnya malam. Yang sering mereka ceritakan justru ketenangan yang mereka rasakan. Padahal kalau dipikir-pikir, apa sebenarnya yang membuat hati bisa tenang di keadaan seperti itu?
Karena kalau ukuran bahagia hanya kenyamanan fisik, seharusnya malam itu menjadi malam yang berat. Tetapi yang terjadi seringkali justru sebaliknya. Mungkin karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, manusia berhenti dari banyak hal yang biasa memenuhi hidupnya. Tidak ada urusan pekerjaan, tidak ada telepon yang terus berbunyi, tidak ada target yang harus dikejar, tidak ada persaingan, tidak ada urusan dunia yang memenuhi kepala. Yang ada hanya satu tujuan. Semua orang datang karena Allah. Di kanan ada orang yang tidak dikenal, di kiri ada orang yang belum pernah ditemui. Tetapi malam itu rasanya seperti berada di tengah keluarga besar, karena semua menghadap kiblat yang sama, semua mengucapkan talbiyah yang sama, semua mengharapkan rahmat yang sama, dan semua datang dengan harapan yang sama. Ya Allah, ampunilah aku. Kadang ada pemandangan kecil yang mungkin terlihat biasa. Seseorang membuka tasnya, lalu mengeluarkan air minum, kemudian berkata kepada orang di sampingnya, "Silahkan diminum." Orang yang diberi menjawab, "Jazakallahu khairan." Tidak ada yang bertanya, "Siapa namamu?" Tidak ada yang bertanya, "Kamu dari mana?" Tidak ada yang bertanya, "Pekerjaanmu apa?" Karena malam itu yang lebih penting bukan identitas manusia. Yang lebih penting adalah bahwa semua sedang menjadi tamu Allah. Dan saat tubuh benar-benar lelah, hal-hal kecil terkadang terasa jauh lebih berharga. Seteguk air terasa nikmat, sepotong roti terasa cukup, sedikit makanan terasa besar. Karena saat itu manusia mulai menyadari sesuatu. Bukan banyaknya yang membuat seseorang tenang, tetapi keberkahannya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Makanan 2 orang cukup untuk 3 orang, dan makanan 3 orang cukup untuk 4 orang." Para ulama menjelaskan bahwa keberkahan dapat Allah letakkan pada sesuatu yang secara jumlah tampak sedikit. Dan di tempat seperti Musdalifah, manusia seperti melihat pelajaran itu secara langsung. Kadang yang dimiliki sedikit, tetapi terasa cukup. Kadang fasilitas sangat sederhana, tetapi hati terasa lapang. Rasulullah SAW juga bersabda, "Bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, tetapi kekayaan yang sebenarnya adalah kaya hati." Mungkin disinilah jawabannya. Mengapa banyak orang pulang sambil berkata bahwa mereka merindukan malam di Musdalifah? Bukan karena tanahnya, bukan karena kerikilnya, bukan karena tidur di tempat terbuka, tetapi karena malam itu mereka merasakan sesuatu yang jarang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu saat tubuh sangat lelah, namun hati merasa cukup. Pelajaran yang dibawa pulang. Malam di Musdalifah perlahan akan berakhir. Sebentar lagi manusia akan kembali bergerak. Kerikil yang tadi dikumpulkan akan dibawa. Langkah kaki yang tadi berhenti akan kembali berjalan. Jutaan orang akan melanjutkan rangkaian ibadah berikutnya. Tetapi sebelum malam itu selesai, ada pelajaran yang diam-diam tertinggal. Karena ternyata manusia dapat belajar banyak hanya dari satu malam. Satu malam tanpa kamar mewah, satu malam tanpa tempat tidur yang nyaman, satu malam tanpa banyak yang hal biasanya dianggap penting. Tetapi justru di sana banyak orang menemukan ketenangan. Kadang dalam kehidupan sehari-hari manusia berpikir, "Aku akan tenang kalau memiliki ini. Aku akan bahagia kalau mendapatkan itu. Kalau urusanku selesai, kalau hartaku bertambah, kalau semua masalah hilang, mungkin saat itu aku baru merasa tenang." Namun malam di Musdalifah seperti memberikan pelajaran yang berbeda. Ketenangan ternyata tidak selalu datang ketika semuanya lengkap. Ketenangan tidak selalu hadir karena banyaknya harta. Ketenangan tidak selalu hadir karena fasilitas yang sempurna. Karena jika itu ukurannya, seharusnya malam di atas hamparan kerikil menjadi malam yang paling berat. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram." Mungkin itulah jawaban yang dicari banyak manusia. Karena hati memang diciptakan bukan untuk dipenuhi dunia seluruhnya. Hati diciptakan untuk mengenal Tuhannya. Dan Musdalifah seakan menjadi gambaran kecil tentang kehidupan yang sering manusia lupakan. Bahwa manusia sebenarnya tidak membutuhkan terlalu banyak untuk merasakan ketenangan. Manusia membutuhkan hati yang dekat dengan Allah.
Barangkali karena itulah banyak orang pulang dari haji dengan membawa kerinduan yang aneh. Bukan rindu pada kerikilnya, bukan rindu pada dinginnya malam, bukan pula rindu tidur di tanah terbuka. Yang mereka rindukan adalah perasaan saat hati terasa ringan, perasaan ketika dunia seolah tidak terlalu berat untuk dipikul. Dan bagi yang belum pernah sampai ke sana, mudah-mudahan Allah menulis nama kita suatu hari nanti. Mudah-mudahan suatu saat kita juga dipanggil menjadi tamunya. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa merasakan sendiri malam di tempat yang oleh banyak orang disebut Hotel 1000 Bintang. Dan sebelum video ini berakhir, ada satu pertanyaan. Kalau suatu hari Allah memberi kesempatan kepada Anda berada di Musdalifah, doa apa yang paling pertama ingin Anda ucapkan di bawah langit malam itu? Tulis di kolom komentar. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.